Hadir semua? Hadir. Ahmad Ambali. Hadir. Ari Pratama. Hadir. Arli. Hadir. Dion. Hadir. Elena. Elina. Hayatul Fardah. Hadir. Husna Jakia. Husna Jakia. Julian Anggraini. Meliana. Hadir. M. Apa nih? Abiansa. Hadir. Muhammad Asifa. Muhammad Wafi. Naila Putri. Putri Febriani. Tasmita Putri. Sarifah Ayu. Lengkap 18 ya? Oke. Hari ini kita kembali. Kita belajar. Kita dan hari ini kita ada layanan kelas. Masih semangat? Masih dong semangat. Kita tepuk semangat dulu ya. Bisa? Bisa. Ini kalau tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, itu ya. Ingat, kalau ada tepuk berarti tepuk. Kalau nggak ada, ya jangan ditepuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. 1. Nah, tidak ada tepuknya. Berarti belum semangat. Lagi ulangi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, 2. Nah, konsentrasi. Ya, konsentrasi dulu. Kayaknya belum konsentrasi, kita belum berdoa. Oke lah, saya minta Bapak dari salah satu memimpin doa. Siapa? Ambali, silahkan Ambali. Pimpin doa dulu Ambali. Berdiri sini Ambali, sini. Ya, ini maju. Belum tadi ada kita doa guys. Alangkah baiknya kita menyanyikan lagu-lagu nasional dulu. Apa yang dihafali? Garuda Pancasila. Oke, yang semangat ya. Ayo. Oke, semangat ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan untuk kita. Masih belum konsentrasi. Kita ulangi tadi. Konsentrasi penuh. Oke, kita sudah berdoa, sudah
Menyanyikan lagu nasional, kita konsentrasi sebentar. Sekarang gini, angkat tangannya, gerak-gerakan. Ikuti apa-apa Bapak ya. Pegang telinga, angkat tangan, gerak-gerakan lagi. Pegang dagu. Ah, dagu kamu di mana? Ayo. Di mana? Ya, angkat tangan lagi. Pegang telinga. Ayo, di mana telinganya? Lagi. Nah, angkat tangan lagi, gerak-gerakan tangannya. Pegang hidung. Ayo, hidungnya mana? Ayo, ayo. Hidungnya pindah-pindah. Ya. Sekali lagi, angkat tangan lagi. Sekali lagi, oke, siap. Konsentrasi. Tangan lipat di atas bangku. Kita mulai sekarang. Tadi kita kemarin belajar masih tentang belajar ya. Ya. Jadi kita mau lanjut. Ini topik layan kita adalah pengembangan pribadi. Ini untuk semua orang ini. Nah, masih dalam tema materinya adalah kita perlu menuntut ilmu. Tujuannya apa? Kita belajar ini yang pertama adalah kalian mengetahui bahwa kita perlu berkembang. Ilmu pengetahuan kita perlu berkembang. Yang kedua, agar siswa dapat membedakan antara pengetahuan dan perkembangan yang tidak berkembang. Oh salah, ini pengetahuan dan perkembangan ilmu yang tidak berkembang. Kalau anak kecil itu kalau memikirkan apa yang anak kawin, anak rumah tangga itu melampaui usianya. Jadi perkembangannya tidak sesuai. Nah, atau sudah dewasa umur 30-an tidak memikirkan rumah tangga, itu juga lambat perkembangannya namanya. Ilmu pengetahuannya lambat. Nih, agar siswa dapat mengetahui manfaat ilmu pengetahuan. Nah, untuk apa kamu untuk ilmu pengetahuan itu? Jadi 3 ini tujuan ini kamu harus bisa menjabarkan nanti. Boleh kamu tulis. Ini dari 3 ini agar siswa mengetahui bahwa kita perlu berkembang. Agar siswa membedakan antara pengetahuan dan perkembangan dan tidak berkembang. Nah, siswa itu berkembang enggak? Jangankan anak seusia kalian masih mainannya tanah kayak anak kecil itu. Nah, itu berarti nggak berkembang gitu. Habis itu lari-lari sore-sore di jalanan kada besupan. Nah, itu kada berkembang, itu anak kecil itu mestinya. Atau mandi telanjang. Lari-lari di jalanan. Nah, itu anak kecil. Berarti kalau seusia kalian itu harusnya sudah punya malu. Nah, itu berkembang namanya. Terus agar siswa mengetahui manfaat ilmu pengetahuannya. Manfaatnya kan banyak kan, ilmu pengetahuan untuk semuanya kan perlu ilmu pengetahuan. Ya enggak? Ciri-ciri ilmu pengetahuan yang berkembang. Nah, ciri-cirinya apa? Ilmu pengetahuan yang berkembang adalah ilmu pengetahuan dalam rangka memperoleh kebenaran dan bisa diterima serta diterapkan oleh masyarakat. Nah, kalau ilmu yang berkembang itu adalah bisa dilaksanakan di dalam masyarakat. Ya, kalau nggak bisa dilaksanakan dalam masyarakat berarti nggak berkembang ilmunya. Bertambah dewasa dalam berpikir dan bertindak. Nah, kayak tadi minta apa-apa, nangis-nangis sama orang tuanya, itu namanya anak-anak itu namanya. Kalau seusia kalian bukan lagi sudah seperti itu. Kalau minta dikasih tahu, ya nak, nanti kalau bapak punya dikasih. Nah, itu jangan memaksa hari itu minta hari itu nangis, nah, apalagi sampai gulung-gulung. Nah, itu bukan seusia kalian itu. Terus
yang ketiga, semakin paham akar permasalahan dalam segala permasalahan. Setiap memecahkan masalah, setiap ada masalah itu dicari akar masalahnya apa. Gerak ini ibarat melerai kawan yang bertikai. Dua kawan berkelahi, jangan langsung bisa aja, jangan untuk yang sementara itu, tapi dicari apa gerak permasalahannya. Nah, anggap aja si Ambali lawan sini, apa namanya nih? Si Pak berkelahi. Nah, ada tahunya apa? Berebut. Nah, ini berebut akan. Berarti akar masalahnya ini. Nah, jadi ini harus kasih keputusan sama si A, sama si Ambali atau sama si Pak. Jangan ini dia kan, ini dia kan. Nah, jadinya berebut kayak itu. Nah, itu. Jangan menyalahkan yang bertikai tadi. Jadi akar masalahnya apa dulu? Kalau ibarat akar masalahnya berebut benda. Benda itu apa siapa gerak? Nah, kalau benda itu punya si A, ya sudah berarti kasihkan ke A. Akar masalahnya di situ. Beres sudah. Tuh, jadi ciri-ciri pengetahuan yang berkembang itu. Semakin baik akhlak dan budi pekertinya. Nah, seseorang yang mempunyai ilmu yang baik, yang berkembang adalah semakin dewasa dalam bertindak. Akhlaknya semakin baik pasti. Jadi akhlaknya semakin baik. Nah, budi pekertinya baik. Ada orang tua lewat nyolong aja begini, ada. Jadi ada sopan santun, tata keramanya ada. Itu kalau ilmu yang berkembang secara baik. Yang kelima, semakin baik adab dan sopan santun. Nah, tadi sopan santunnya terhadap orang dewasa kayak apa, terhadap yang lebih kecil gimana. Jangan mentang-mentang lebih kecil tiba nah sepak aja itu kada berakhlak juga atau kada beradab. Kalau yang kecil disayangi. Kalau yang semakin umurnya di atasnya harus dihormati. Itu sudah kalau punya ilmu yang baik. Bersikap bijaksana dan bertanggung jawab dengan tingkah lakunya. Kalau orang yang punya pengetahuan itu semakin tanggung jawab apapun yang kalau aku seperti ini melakukan ini tanggung jawab, salah tanggung jawab, oke apa konsekuensinya tanggung jawab. Kalau aku melakukan ibarat nendang orang kawannya ditendang, kalau kawannya balas, oh itu konsekuensinya sudah, jangan membalas lagi. Kalau jalan kemana-mana ada bawa surat SIM kendaraan, ada polisi ditilangnya, ya ditilang lah biasanya. Berhenti. Helm ada pak, helm. SIM, surat ada surat. SIM nggak punya, hilang. Enggak pak, si A tadi lewat sini, ada bawa SIM, ada apa yang hilang. Nggak boleh kayak itu. Harus tanggung jawab masing-masing. Jadi setiap apa yang kalian lakukan itu ada konsekuensinya. Apa konsekuensi? Tanggung jawabnya masing-masing. Tuh ciri-cirinya. Nah, ilmu yang bermanfaat. Ini pendekin ini ya. Ya. Nah, bisa aja kan dibaca. Ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, ilmu bermanfaat itu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala lebih baik. Kalau kita Jumatan tiap dari Jumat, marilah kita bertakwa. Nah ya kan, mendengarkan kan yang laki-laki ini. Kalau Jumatan, nah mendekatkan bertakwa kepada Allah yang Maha Kuasa, kayak itu. Yang kedua, bermanfaat, ilmu yang menyelamatkan diri sendiri dan orang lain. Kalau ilmu yang bermanfaat itu ilmunya itu bisa menjaga diri kita.
dan menjaga orang lain. Contohnya, kalau kamu mau mencuri, dalam ini ada benda tertinggal di meja. Ini nggak ada orang tahu, ini nggak ada orang tahu, kok ambil aja. Nah, itu kalau ilmunya bermanfaat. Oh, ternyata mencuri ini bukan punya saya. Kalau saya ambil, saya berdosa. Nah, ilmunya itu berarti tahu bahwa itu tidak baik. Terus menyelamatkan orang lain. Ini cabang yang kita ambil tadi apa? Habis. Bilang punya orang. Nah, punya orang bilang jadi menyelamatkan harta benda orang. Nah, jadi menyelamatkan diri sendiri sama menyelamatkan orang lain. Nah, sama kayak ilmu. Kalau ilmu itu menjaga diri kita, kalau harta itu kita yang menjaga. Ya enggak? Nah, kalau ilmu itu kita jadi bertingkah laku baik, berkata sopan santun, itu ilmu yang kita peroleh. Kalau kita punya harta, harus masukkan dalam box, masukkan dalam dompet, masukkan dalam kotak, kotaknya dalam lemari, lemarinya dikunci, kuncinya dalam lemarinya dalam kamar, kamarnya ada kuncinya, kita kunci lagi. Kamarnya dalam rumah, rumahnya ada kuncinya, kita kunci lagi. Rumahnya dalam ada pintu gerbang, gerbangnya ada kuncinya, kita kunci lagi. Berapa kunci menyelamatkan harta benda tadi? Berkunci-kunci banyak kan? Nah, tapi kalau kita ilmu, kalau ilmu itu yang menjaga kita nggak bawa apa-apa. Tapi kalau ditanyain orang, ini gimana caranya? Oh, ini caranya. Ada orang bertanya, ini gimana, Pak? Kalau saya habis wudu, kalau kentut, apa hukumnya, Pak? Oh, batal. Terus gimana, Pak? Wudu lagi. Ah, sudah itu aja. Ilmu itu. Beratlah kita membawa. Enggak. Habis itu ada apa namanya itu? Mau ke masjid, tersentuh laki-laki sama perempuan yang bukan mukminnya. Gimana hukumnya? Aku tadi menjaga si Ano aja. Hukumnya gimana? Batal. Bukan siapa-siapa kamu masalahnya. Terus gimana? Harus gimana? Wudu lagi. Nah, gitu. Itu kan ilmu loh. Kalau nggak seperti itu nggak tahu. Kalau nggak punya ilmu nggak tahu. Habis kentut jalan ke pasar, jalan ke masjid, santai aja. Kentut jalan praktek. Nah, masuk. Wah, kamu tadi kentut. Nah, itu nggak punya ilmu namanya. Nah, itu bedanya yang punya ilmu sama nggak punya ilmu. Ilmu membawa kebaikan bagi siapa? Bagi diri sendiri maupun orang lain. Orang yang punya ilmu adalah akan baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Nah, jadi nyatalah orang yang baik-baik itu berilmu enggak? Kayak siapa kira-kira orang yang kayak ya kayak siapa presiden kita yang pertama siapa? Soekarno. Kira-kira orang berilmu kata itu? Ilmu. Ada mungkin orang bodoh jadi presiden. Adalah. Tamatan Pak. SMP nggak main sekarang. Kalau dulu tamatan SR.
satu kan mestinya sama. Ya ampun, Nah itu tadi kalau orang bodoh asalnya mestinya satu aja yang salah tadi. Imam aja kan makmumnya satunya mengingatkan, satunya untung aku nggak mengingatkan. Nah jadi tiga-tiganya jadinya batal. Nah itu kalau orang bodoh. Jadi makanya itu semuanya itu perlu ilmu. lalu dia sukses, dia berhasil. Gak ada. Dengan orang kebiasaan, mentang-mentang punya kekuasaan, punya uang, dan bisa saya aja, kalau dia berhasil, jadi orang lain untuk sukses di dunia ilmu, mereka ada beresignasi dengan jiwa yang aku, jiwa yang besar, merasa diri hebat, merasa diri penting, lalu sukses, tidak ada. Bukan sampai Imam Syafi'i yang bilang, walakin man talabahu bidhulli nafsi wa biki ma'aishi wa khidmatil ulama aflah. Sebaliknya, barang siapa bertimbangan bidhulli nafsi dengan kerendahan hati, merasa diri rendah, merasa diri kecil, berpikir dan fokus belajar sehingga dia tidak bisa nikmati fasilitas dunia sebagaimana pihak lain. Lalu dia berkhidmat kepada yang ulama aflah, itu yang sukses. Kalau tidak Nah itu yang kedua, tidak mungkin orang yang punya ilmu itu congkak atau congkak, harus merendah diri. Nggak ada orang punya ilmu malah membanggakan ilmunya. Panas. Toh banyak bisa orang yang sukses meskipun tidak sekolah. Kelihatannya kalau sekarang kan saat itu juga kita berpikir kalau banyak sekolah tidak penting. Tapi apakah itu benar? Kalau banyak sekolah itu pilihan yang tepat untuk kita. Buktinya data dari
calon gubernur DKI. Salah satunya musim tsunami ini. Kemampuannya dalam bidang arsitektur tak lepas dari kesukaannya. Sisa kecil hingga duduk di bangku SMA. Ini bangku SMA yang ketiga baru. Semasa SMA, Emil dikenal aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi sekolah seperti OSIS, Paskibra, dan sepak bola. Lulus dari SMA, Emil meneruskan cita-cita masa kecilnya dengan mengambil jurusan teknik arsitektur di tahun 1990. Tentunya tidak langsung sukses dong. Semasa kecilnya Kang Emil bahkan pernah berjualan es mangkuk. Sedari kecil, Kang Emil tidak pernah diwariskan harta oleh kedua orang tuanya, melainkan diwariskan kemampuan yang utama. Banyak jalan kerja dan rintangan harus dilalui Kang Emil. Tapi, tak kalah yang diwariskan oleh orang tuanya, bekal bekal yang didapatkan dari sekolah, dan sifat pantang menyerah, akhirnya beliau bisa sukses seperti sekarang. Nah, dari situ bisa kita lihat kalau lanjut sekolah sudah terbukti sangat banyak manfaat yang akan kita peroleh terlebih demi masa depan kita yang lebih baik. Lanjut sekolah yang kali dan berikut. Iya, tepuk tangan. Nah, itu tadi beberapa video motivasi. Semoga itu tadi bisa menginspirasi kalian. Nah, sekarang dari materi kita adalah Bapak ingin kita kelompok. Ini aja kelompoknya, langsung sebaris-sebaris ini aja. Nah, ini 3 kelompok. Oke, 3 kelompok ya. Silakan digabung nantinya. Bangkunya depan, digabung. Jadi dua bangku, yang satu di sebelah sana kursinya. Ayo semuanya bergerak. Nah, mejanya digabung, kursinya taruh di samping-sampingnya. Ya. Oke, sudah. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, tugas kalian adalah ini. Jawab ini. Yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 silakan bikin contohnya apa nih. Nah, kalau kamu mau bikin contoh, boleh contohnya. Kalau kamu kasih penjelasannya aja, boleh. Nih, atau kamu tulis di kertas dulu, boleh. Nanti ditempel di situ juga nggak apa-apa. Ya. Silakan berdiskusi. Nah, ini perlu satu semuanya maju, tapi salah satu nanti mempresentasikan ilmu yang berkembang itu yang bagaimana, ilmu yang tidak berkembang itu yang bagaimana. Silakan ditulis di kertas dulu juga nggak apa-apa, nanti baru ditempel. Ya, silakan berdiskusi. Apa kalian jawab satu-satu? Tujuannya mengetahui kenapa kalian perlu berkembang. Nah, tulis di situ. Masa mau jadi anak-anak semuanya terus? Enggak lah. Nanti di presentasi sama. Salah satu beberapa orang mengikuti ujung-ujungnya punya mempresentasikan. Ya, coba. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan, jawab sama-sama. Ilmu yang tidak berkembang itu bagaimana? Ilmu yang berkembang itu gimana? Kan tadi sudah Bapak kasih contoh gimana tadi?
perkembangan atau manfaat umum itu apa aja? Ya, banyak manfaat itu ya kira-kira. Ada yang lain nulis di kertas dulu, nanti tinggal menuangkan atau kertasnya langsung ditempel di situ masing-masing. Boleh enggak? Boleh, yang kertasnya yang ditempel boleh. Itu yang nomor 1 dia. Jawab nomor 1 itu, nomor 2, nomor 3 itu 3 itu ya. Iya, saya pertanyaan. Ada, itu pertanyaannya kamu bisa menjelaskan. Siswa perlu Di bawah mana sih? Nah, siswa mengetahui bahwa perlu berkembang. Tahu nggak kamu kenapa kamu perlu berkembang? Kamu mau jadi anak-anak terus? Nah, itu berkembang. Yang penting jawab ini, jawab nomor 1, 2, 3 itu aja. Ya. Kenapa jadi berkurang? Iya. Kamu bisa menggunakan ilmu yang berkembang seperti apa? Yang penting bisa menjawab 1, 2, 3 itu. Atau kamu jawab 1, 1 juga nggak apa-apa. Namanya apa? Bayang apa? Bayang. Bayang itu berapa? Bayang. Namanya berapa? Bikin dulu. Yang penting itu bisa menjawab itu, yang 3-3-nya itu kenapa jadi berkembang? Terus di kertas dulu nggak apa-apa. Di kertas dulu nanti ditempel juga. Belajar aja. Mungkin kamu nanti bisa menjelaskan kawan-kawan kamu apa bedanya yang
Yuk, kalau sudah langsung mau ditempelkan di ditulis di kertasnya. Ya, ayo berpikir bareng-bareng. Ayo, kenapa jadi perlu berkembang? Setiap manusia berkembang. Mau pakai ini langsung nggak? Ya, pakai ini langsung. Langsung tulis di itunya nggak apa-apa juga. Nah, itu yang berkembang manfaatnya. Oh, yang satu. Yang kedua. Oh iya. Jangan ditulis dulu. Membedakan. Bisa membedakan ilmu yang berkembang sama ilmu yang tidak berkembang. Nah, jelaskan. Ilmu yang berkembang seperti apa, yang tidak berkembang itu apa. Itu kan yang kita siswa dapat membedakan. Siswa kan kalian bisa membedakan itu yang berkembang dan itu yang tidak berkembang. Ya. Paham? Nah, contohnya serah. Jangan di situ. Kenapa kita perlu berkembang? Kalau nggak jadi anak-anak terus, nggak di sekolah SD terus. Ya. Ya. Baik duduknya. Harus suka pensil. Ya, langsung ditulis. Nah, itu di konsep di situ dulu, baru nanti dikembangkan. Kamu bisa nggak membedakan ilmu yang berkembang sama ilmu yang tidak berkembang? Nah, bisa nggak membedakan? Ilmu yang berkembangnya seperti apa, yang tidak berkembang seperti apa? Kita kalau kita kalau ngajarkan orang gila kira-kira berkembang nggak dari dunia? Bapak mengajari kalian, terus itu kalian amalkan.
tanggalnya mana itu kamu ikut orang lain bukan rumah. Nah, Dion jadi Dion di rumah ini. Ya langsung tulis. Kertas itu buat konsep aja. Nanti langsung. Harus ditulis itu jawab aja langsung satu apa dua apa. Awas yang menulis dipahami terus itu di depan itu dipahami terus jawab dipahami jawab. Ya sudah langsung dituangkan di kertas langsung di kertas ganda aja. Ya ada. Ya, dan nomor 3 nomor berapa dah? Bapak ini apa yang nomor 3 itu kan sampai baik. Yuk, nomor 3 apa sih? Manfaat. Nah, tahu nggak kamu manfaat ilmu? Tulis ini. Nomor 2 sudah selesai.
Dan dia langsung salin ke Lukas. Sudah? Nomor 1 sudah? Sudah. Sudah semuanya belum tinggal menyalin ya. Ya, ya. 2, 3 sudah. Sudah siap Pak? Nah, berarti nanti kelompok sini nanti yang dulu presentasi. Ya, nomor 2, nomor 3 sudah? Ayo, Kang, ditalin. Waktu. Agar juga dapat memperdasarkan pengetahuan penumpang dari tadi bagus sudah jodoh sakit agar sakit dan siswa jangan gitu sakit itu melalui Sudah? Ada lagi? Ada siswa dari
Ayo Hambali, sudah selesai Hambali. Tinggal menyalin saja. Nomor berapa? Nomor 2, 3. Ya, ayo lebih cepat sedikit waktu. Ya, karena selesai ini langsung presentasi kelompok dua dulu presentasi ya. Oh ini kita kawan lah. Mas Iqbal tadi. Ya, 3 menit lagi. Ya, 3 menit lagi. Pendidikan
sudah? Kelompok 3 sudah? Supaya juga mau nyanyi lagi. Ya, cepetan dikit. Sudah. Bahkan di nomor 2 tinggal menghias saja. Ya. Sudah. Kalau sudah balik ke posisi semula. Ya, balik ke posisi semula. Ya, kita presentasi satu-satu. Ya, kembalikan posisinya atau kursinya aja dihadapkan ke sini nggak apa-apa. Kursinya aja di sana. Kelompok berapa dulu? Kelompok 2 dulu. Kelompok 2, silakan kelompok 2 presentasi. Maju ke depan. Nanti yang kelompok 3 sama kelompok 1 kalau tidak paham boleh bertanya. Ya, kelompok 2 silakan. Semuanya maju depan. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah. Nah, ini. Ya, siapa yang presentasi? Nah, pegangin kertasnya. Nah, oke, silakan untuk presentasi dari kelompok 2. Silakan. Yang dipresentasikan di sebelah sana, Mbak. Itu yang di situ yang dipresentasikan. Jangan di belakangnya. Ya. Nah, kayak apa supaya membaca? Dipresentasikan. Ya, kita kasih tepuk tangan. Ada yang mau tanya? Tanya silakan. Kelompok itu situ lah. Mau tanya? Ya, silakan. Ini dulu. Ini nih. Hah? Ya.
Kelompok mana? Kelompok 3 atau kelompok 1 yang bertanya? Satu. Ya, silakan. Nah, kan di situ akar bisa kayak apa? Akar apa tadi? Agar dia berpikir dengan mudah, kayak apa supaya berpikir mudah? Misalnya ingatnya diberi pertanyaan oleh gurunya ini kau langsung menjawab. Oh ya. Itu tuh ini kalau kayak kalau dalam kayak dunia yang sudah dewasa tuh. Lingkungan masyarakat maksudnya ya, lingkungan masyarakat. Oke Pak, jelas? Oke Chef, terima kasih. Untuk berikutnya kelompok 3, silakan kelompok 3. Siap-siap untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Ayo. Oke, sini. Tengah. Ya, siapa yang presentasi? Sudah, dipegangi dulu. Sudah, dengarkan. Ya, kita kasih tepuk tangan. Ya. Oke, ada pertanyaan dari kelompok 1 atau kelompok 2? Silakan. Apa itu berkembang? Maksudnya tenang. Ayo, apa ya? Apa yang maksudnya dari berkembang? Warna enggak? Apa berkembang? Oh ya, selamat berprestasi, berkembang namanya. Gimana? Sudah paham? Ya, silakan. Kita dapat mengejar cita-cita dulu ya maksudnya. Ini kayak apa? Bentar dulu, ini belum. Kayak apa tadi jawabannya puas kata? Puas. Ya, itu dari silahkan bertanya. Apa kesimpulan dari semua teks itu? Kesimpulannya? Kesimpulan semua Kesimpulan dari contoh jangan itu contoh teksnya. Kesimpulannya.
contoh tadinya. Banyak belajar. Ya, apa? Kesimpulannya belajar ya. Menambah ilmu harus belajar. Oh, ya, Pak. Nah. Oke, ada lagi? Enggak. Enggak ada. Cari yang lain. Oke, ada lagi? Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan. Iya, nah. Siapa yang presentasi? Kemana dari itu siswa-siswi hari Indonesia harus berkembang agar negara Indonesia lebih maju dan lebih baik dari sebelumnya. Dua dari maka dari itu siswa harus apa nih? Belajar dia begitu Pak. Pegang bunga. Giat belajar. Dua, maka dari itu siswa harus lebih giat belajar dan membaca buku di sekolah maupun di rumah dan tidak boleh lalai mengerjakan PR. Dari situ bisa dibedakan yang mana pengetahuan tidak berkembang, pengetahuan yang berkembang. Enggak, karena kita sebagai siswa yang lelah. Tiga, karena kita sebagai siswa yang mengetahui manfaat tersebut, maka dari hal yang kita lakukan sekarang akan menentukan masa depannya kelak. Ya, oke. Dari kelompok 2, kelompok 3 ada pertanyaan? Ya. Negara Indonesia lebih maju ya Pak? Negara Indonesia lebih maju tuh baik tuh ya Pak. Siswa-siswi Indonesia harus Lebih giat belajar aja lah. dan tidak lalai Belajar. pada sekolahnya. Oke, terus? Lagi Pak, supaya contohnya yang berkembang tuh ada kemajuan dari siswa tersebut. Contohnya siswa-siswi wanita nih. Oh ya. Yang Siswa-siswinya lah. Perbedaannya yang tidak tertentu bisa diketahui dari kemajuan pelajaran atau siswa tersebut. Pengetahuan yang berkembang adalah siswa tersebut lebih aktif dalam mempelajari di sekolah. Nah, gimana? Apa lagi? Ya, ada lagi? Apa yang manfaat masa depan Pak? Masa depan. Manfaat masa depannya yang berguna agar kita agar kita memiliki hasil dari sebuah Pembelajaran. pembelajaran kita dan memiliki hasil yang memuaskan. Ya. Apa itu satu perataannya? Untuk itu perbedaan pulau 70. Nah. Sudah. Masya.
Nah, diperhatikan. Mungkin itu aja. Jadi kalian bisa mengetahui ilmu yang berkembang dan tidak berkembang, manfaat ilmu pengetahuan. Habis itu kenapa jadi kalian perlu berkembang, itu sudah tahu semuanya. Mungkin hari ini apa yang kalian ambil manfaat dari pembelajaran ini yaitu kenapa perlu berkembang. Terus apa lagi? Nah, ilmu yang berkembang, yang tidak berkembang, apa lagi? Manfaat. Nah, ya, jadi ada 3 itulah. Jadi kita untuk minggu depan, untuk pelayanan yang akan datang, kita akan belajar lain lagi. Oke? Oke, untuk kali ini mungkin ada yang perlu ditanyakan? Gak ada. Nah, bagaimana perasaannya hari ini? Baik. Ya. Puas? Nah. Ya, mungkin itu aja untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Ada salah satu mimpin doa, silakan. Oh, gantian. Oke, Sipa. Ganti Sipa. Ini Sipa. Sebelum kita mau di pelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Terima kasih. Mungkin untuk pelajaran hari ini mungkin sampai sini. Dan kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.